Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Rumil Al-Hilyah yang insya Allah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini pertama kalinya kita pindah ke masjid ya, karena biasanya di sana gitu. Cuman kemarin the first time saya udah nyobain juga pas syuting Kompas TV di sini sama Rumil gitu. Mungkin ibu-ibu kemarin juga ada yang jadi jamaahnya, ikut hadir juga ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari Senin ini dalam keadaan sehat. Nggak kerasa ini udah bulan Oktober. Ya Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ajal tuh nggak bisa dimaju, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dinego, nggak bisa kita udah banyak deh ibu-ibu kita bahas tentang kematian tuh ya. Berapa kali kita ngaji waktu itu, nggak bisa negosiasi, nggak bisa. Ada seorang pemuda kan datang sama Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, pernah saya ceritain, tolong dong, ini kan kamu tahu infonya bahwa kata malaikat ini pemuda tadi mau dicabut nyawanya. Itu enak ada kisi-kisi bu. Kalau kita kan belum pernah dapat WA ya Bu Haji, ini insya Allah 5 tahun lagi ya. Kalau kita tahu ada kisi-kisi, ada WA, enak bisa kita persiapin. Makan gak ada yang dipantang, tiap hari kerjaannya ibadah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Tahu sisa usia kita berapa lama lagi. Tapi nyatanya nggak ada yang tahu. Jadi jangan kita pikir yang sakit matinya duluan. Kadang-kadang yang ngurus orang sakit dia yang duluan. Betul nggak? Ada banyak kejadian. Saya punya saudara dulu, bininya yang sakit lama, suaminya yang ngurus, suaminya yang meninggal. Allahu Akbar. Ini tetangga saya, istrinya yang punya tensi tinggi, tiap hari minum obat tensi, kan nggak boleh berhenti kalau orang punya tensi tinggi ya. Qadarullah. Jadi suaminya itu ternyata kena jantung. Kalau bahasa kedokterannya jantung, tapi kalau kata orang kampung bilang angin duduk katanya. Angin duduk begitu ya. Ya Allah ya Rahman, qadarullah wafat seketika. Itu lagi bangun rumah, renovasi rumah. Tukangnya lagi jalan tuh tiap hari, lagi ningkatin rumah, dan infonya lagi ngambil rumah lagi di tempat lain. Anaknya bulan Desember mau berangkat kuliah ke Australia. Saya nggak tahu jadi apa enggak akhirnya. Tuh masih kecil-kecil. Jadi cukup, oh ya, wa kafa bil mauti wa'idh. Cukup nasihat yang paling berat buat kita adalah kematian. Jadi kalau kita lagi futur, sulit ibadah, sulit buat amal soleh, jauh sama Allah, nggak ada nasihat yang paling bisa nyadarin kita kecuali wakafa bil mauti wa'idh, nasihat kematian. Udah kematian itu bila sautin wala harfin, nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Tapi kalau kita dengar innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Ya Allah, saya lagi tidur bu, jam 2 malam, gimana nggak kaget Ustadz Azhari baru ngobrol itu jam 1, meninggalnya 1:30 di rumah sakit. Di telepon ada yang gedor-gedor pintu rumah saya, tetangga, Ustadz, kita lagi tidur, nggak kedengeran. Kebetulan saya di lantai 2 sama Ustadz, ibu mertua saya nyamperin, gedor-gedor pintu kamar. Ri, Syifa katanya. Kenapa? Dapat telepon panggilan berkali-kali, belasan kali. Ini tetangga nelponin semua. Kenapa? Bapak ini meninggal. Allah, lemes jantung kita berdua bu, baru ngobrol tadi. Itu nggak ada yang tahu yang namanya kematian. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dikasih kesempatan bisa ngerasain Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah.
untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah khususan mu'alliful kitab Nasaihul Syarif Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik Ibu-ibu, kita masuk di makalah yang ke As-Saminatu wal Ishrun. Kalau kemarin tuh baru bulan kemarin kita bahas kematian emang ya? Dunia dan kematian. Kalau ibu-ibu pernah hadir atau kemarin sempat hadir, itu kita bahas tuh dunia dan kematian, gitu ya. Ini saya flashback sedikit. Warwa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala tarkud dunya amaru minas sabri wa syadu min hatmis suyufi fi sabilillah. Meninggalkan dunia nih. Kemarin kita udah bahas orang meninggal itu kan kalau dalam surah An-Nazi'at ada dua keadaan. An-Nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada yang dicabut nyawanya sulit, berat, keras. Kalau ibu suka atau pernah nyaksin orang sakaratul maut kok sulit banget sakaratul mautnya. Kenapa sih gitu? Tapi ada orang yang gampang benar sakaratul mautnya. Wan nasyitati nashta. Ini salah satunya kata Imam Ad-Dailami annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang meninggalkan dunia itu pahit rasanya. Lebih pahit dari cekokan yang pahit. Tuh kalau ibu tahu buah mengkudu. Mengkudu ada di Cinere. Pahit ya. Bukan cuman pahit, bau. Gak enak itu baunya. Jadi ninggalin dunia nih bagi orang yang punya rasa cinta sama dunia, pahitnya bukan main. Ibu kayak disuruh makan jamu dicekokin. Dipaksa tuh ngunyah jamu. Pahit. Itu rasanya ninggalin dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syaddu min hatbis suyufi fi sabilillah. Lebih berat, lebih sakit dari tebasan pedang di jalan Allah. Kita ikut fi sabilillah. Kita ikut perang di jalan Allah, ditebas. Psh, sakit. Kaget ya, bukan sakit tuh ya. Kena tebasan, ya nggak usah pedang deh ya Allah. Kita kena jarum pentul nih, ibu-ibu punya jarum pentul, mau dipakai ketusuk leher, sakit nggak? Sakit. Disuntik, sakit bu. Apalagi ditebas pakai pedang, sakit. Dan ternyata rasanya lebih sakit meninggalkan dunia daripada tebasan pedang. Saya udah bilang kemarin, makanya ada wan nazi'ati gharqa, orang yang wafatnya sulit, berat dicabut nyawanya. Malaikat Israel tuh butuh ide, harus ada effort yang luar biasa, usaha keras nyabut nyawa nih orang. Kenapa? Karena orang yang meninggal ini dia udah ngikat dunia mati di hatinya. Tuh dunia ditaruh di hati, diikat mati. Kayak ibu buka tali sarung bantal, tuh kalau salah ngikat mati, bukanya susah bener, kudu digunting dulu. Kadang-kadang kita bilang siapa sih yang ngikat ini? Kencang bener gitu ya. Kalau ustazah tahu, saya pengalaman gitu ya bu ya. Tapi kalau itu nggak diikat mati, kita cabutnya enak. Makanya malaikat juga harus bagaimana ya? Oh ini orang hatinya sudah mengikat dunia. Ya Allah ya Rahman. Pahit gitu ya. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti syuhada. Tidak seorang yang meninggalkan dunia melainkan Allah pasti akan memberinya pahala seperti ganjaran yang telah Allah berikan kepada para syuhada. Jadi orang-orang yang dia ikhlas ninggalin dunia, dunia mah emang bukan milik saya, Allah ambil lagi, itu Allah kasih pahala sebagaimana pahala para syuhada. Wa tarkuha qillatul akli wasyab'i wa buqdus sana'i minan nas. Meninggalkan dunia itu tuh, meninggalkan dunia tuh cirinya apa ibu-ibu? Difahamin dari sini. Qillatul akli, makannya dikurangin, sedikitin makan. Orang yang tamak sama makanan kelihatan cinta sama dunia. Ini gara-gara orang pengen semua dimakan kan dia menghalalkan segala cara. Betul nggak?
Gara-gara pengen makan daging, makan enak, dia ngambil hak orang lain, dia korupsi, dia nyolong. Waktu itu saya ngeliat, ya Allah, ada berita viral, ibu-ibu pakai jilbabnya panjang, habis itu dia masukin ayam di dalam jilbabnya. Jilbabnya mah nggak salah, apalagi kalau belinya mahal itu nggak salah. Jilbabnya mah apa? Aturan Allah. Jadi jangan salahin jilbabnya. Kalau ada orang tuh berdua-duaan lagi zina, dia pakai jilbab, bukan salah jilbabnya. Lah jilbab mah kewajiban muslimah. Yang salah siapa? Pribadinya, akhlaknya. Ada orang nyolong ayam karena jilbabnya besar, dia masukin ke jilbabnya nggak kelihatan. Waktu itu ada viral di TikTok ya, 2 biji dia masukin begini bu. Di komen sama netizen, bagaimana sih pakai jilbab panjang tapi nyolong? Lah jilbabnya mah kagak salah, yang salah orangnya, akhlaknya. Ya Allah, ya Rahman, itu qillatul akli, makannya disedikitin. Emang kenapa ustazah makan kudu disedikitin? Orang kalau kebanyakan makan, satu, kasal, males. Kalau udah males, ibadah kagak mau, ngaji ngantukan, baca Quran berat. Tuh gara-gara banyak makan. Makanya kenapa kalau buka puasa jangan semua dimakan. Ujung-ujungnya maghrib enggak, tarawihnya enggak jadi. Ngantuk. Coba kebiasaan ada orang-orang soleh itu kalau buka puasa secukupnya. Nabi itu cuman makan kurma, air. Lah kalau kita semua mau kita lahap bu, asal lewat ngabuburit, ada cendol, udah beli cendol, beli es teler, ada es teler somai, ditaruh di meja, baru minum air putih udah begah ngelihatnya, udah kenyang ya. Ya Allah ya Rahman, itu lapar mata. Maka hati-hati dengan kibarul batni, perutnya besar. Coba kita cek deh perut kita masing-masing nih ya, besar apa kagak ya. Tapi ya perut besar bukan karena banyak makan juga, kadang-kadang udah bawaan tubuh ya bu ya. Apalagi habis ngelahirin, ya Allah ustazah, susah bener nih kempesnya begitu. Jangankan ibu, saya yang badannya kecil begini bu, perutnya mah gede juga. Ya namanya udah ngelahirin 2 kali gitu ya. Jadi kibarul batni itu maknanya bukan cuman perut yang besar karena doyan makan, tapi banyak yang kibarul batni bimakna adalah perut yang diisi dengan yang haram, perut yang diisi dengan mengambil hak orang lain, perut yang diisinya pun berlebihan, melebihi kadarnya. Makanya apa ajaran Nabi? Makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Lah kita kebalikannya, kalau kita lapar kita makan, udah kenyang nambah lagi, kan begitu ibu ya. Beda sama Nabi. Makanya perbedaan kita sama Nabi sedikit. Nabi tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan, nyari cemilan. Boleh kalau udah jalan tuh ibu-ibu, ya Allah. Tapi begini bu, kalau jalan-jalan nggak ada ibu-ibu, saya rasa kurang rame. Anak kalau jalan emaknya nggak ngikut, dia kelaparan. Tapi kalau emaknya ngikut, mie dimasak, jagung dikukus, cemilan ada semua. Itu gunanya ibu-ibu ya. Jadi alhamdulillah, boleh. Tapi tolong jangan sampai kamu yang banyak makan nih, qillatul akli. Nabi nyuruh kita mempersedikit apa yang masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Orang kalau sudah semua dimakan, dihabiskan, dia futur ibadahnya, ngantuk. Pagi-pagi udah makan lontong sayur, mau gorengan 5 biji, mau duha kan nggak bisa tuh bu, nggak bisa, tidur dulu bangun-bangun zuhur. Makanya hati-hati dengan banyaknya makan. Nabi bilang orang yang mulai meninggalkan cinta dunia, dia makan seperlunya, bukan nggak ninggalin makan, butuh makan memang. Makan itu kan kebutuhan kita, cuman seperlunya yang tadi dicontohkan oleh Nabi. Kemudian tadi ya, qillatul aqli wasyabai, menyedikitkan makan, menyedikitkan rasa kenyang, wabukdus sanai minan nas, membenci pujian dari orang. Orang tuh kalau udah mulai ninggalin cinta dunia, dia udah nggak ngarep lagi pujian dari orang. Bu Haji, ya Allah Bu Haji dermawan bener, sekali sedekah di muterin tuh yang namanya tempat sedekah, Bu Haji 100.000 masukinnya. Ada yang muji, seneng kita. Iya alhamdulillah ada yang muji saya, ya Masya Allah. Tapi begitu nggak ada yang muji,
Diem aja orang lihat kita sedekah 100.000. Datang kita sama panitia, tadi saya sedekah 100.000. Tolong kembaliin 99.500 ya. Panitianya bingung, emang bener Bu Haji? Takutnya bohong nih yang minta begitu ya. Nih hati-hati, niatnya bukan lagi karena Allah, tapi masih haus validasi. Masih haus pujian manusia. Haus. Kita mah cukup yang muji kita Allah, ya Allah. Ridha Allah yang kita tuju. Ya. Jadi orang kalau udah damai sama dirinya, orang udah berdamai dengan dunianya, dia nggak butuh lagi tuh pujian-pujian manusia. Ibu main sosmed, upload foto, ada yang like, alhamdulillah. Nggak ada yang like, jangan ditungguin mana yang like nih, kagak ada yang like begitu ya. Itu masih tujuannya manusia. Jadi sedikit demi sedikit kita belajar menyedikitkan makan seperlunya, kemudian lagi membenci pujian. Kadang-kadang orang muji bukan benar-benar muji Bu, tapi nyindir. Betul nggak? Nggak semua pujian itu tulus. Mulutnya muji, hatinya dengki, banyak. Hati-hati dengan gambaran seperti itu. Fa innahu man ahabba sana'a minan nasi ahabba dunya wa na'imaha. Karena sungguhnya siapa orang yang suka menyukai pujian dari manusia, ya, ahabba dunya wa na'imaha, ia lebih mencintai dunia dan kenikmatannya. Wa man sarrahu na'imu kullu na'im. Siapa saja yang dibahagiakan oleh kenikmatan yang paling nikmat di dunia, falyada'id dunya wa sana'a minan nas, maka hendaklah ia tinggalkan dunia dan pujian dari orang. Inti dari ini semua apa? Aksiru dzikra hadimil ladzat, banyakin nginget perkara yang mutus kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Ya Allah, kalau saya mati nanti nggak bisa makan soto ayam lagi ya Allah. Ya Allah, kalau saya mati nggak bisa saya jalan-jalan lagi ya Allah. Ya Allah, kalau saya mati begini. Sering dipikirin tuh. Jadi los, nggak pernah mikirin mati, itu penyakit. Tapi orang yang tiap hari mikirin mati mulu, itu juga penyakit. Makanya ada waktu-waktunya. Ada orang yang gak mau kemana-mana. Bu Haji naik pesawat yuk. Nggak, saya takut mati, saya di rumah aja. Tapi umrah Bu Haji, saya takut mati katanya. Takut jatuh tuh pesawat. Naik mobil yuk, takut kecelakaan, takut mati. Itu juga penyakit. Jadi seperti itu, tidak boleh. Gak pernah ingat mati juga enggak boleh gitu ya Ibu ya. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk tidak mengunci dunia dalam hati kita. Kita demen sama dunia. Siapa sih yang gak demen? Perempuan paling demen sama dunia. Betul ya Bu ya? Ibu demen gak sama emas berlian? Demen. Senang benar kita. Ibu-ibu bolak-balik ke pasar, toko emas dicicil 5 gram, 10 gram. Kenapa ibu nyicil emas? Satu buat dipakai, yang kedua buat dijual kalau nanti saya lagi susah. Itu kan ibu-ibu begitu ya. Kita semua suka sama dunia, tapi sukanya sewajarnya. Kalau dunia Allah ambil, ya udah, emang titipan dunia mas sementara begitu. Ya, jadi cukup jadi tempat persinggahan saja dunia. Wal maqalatus saminatu wal 20, maqalah yang ke-18 28, mohon maaf. An Abi Bakar Dulfin bin Jahdar, dari Abu Bakar Dulf bin Jahdar namanya, Asy-Syibli ya, rahimahullahu taala, Baghdadiyul mauladu wal mansya'u sahibal Junaid wa man fi asrihi malikul madhab. Jadi Syekh Abu Bakar Dulf bin Jahdar Asy-Syibli atau Syekh Asy-Syibli kita sebutnya ya, itu lahirnya di Irak ya, tumbuh dewasanya juga di Irak. Sahib al-Junaid, beliau bersahabat dengan Syekh al-Junaid. Wa man fi asrihi malikul madhab, dan sezaman dengan beliau ya, beliau ini bermazhab Maliki gitu. Asya sab'an wa thamanina sanatan wa mata sanata arba'in wa salasina wa salasimiatin wa qabruhu bi Baghdad. Ya, beliau hidup umurnya 87 tahun. Ibu-ibu di sini saya mau tahu yang paling tua berapa usianya? Enggak ada yang nunjuk nih, 25 semua memang nih. Bener. Rata-rata kepala 5 ya. Ada yang kepala 4, banyak juga ya. Ada yang kepala 6, 60 tahun, ada juga. Ya Allah ya Rahman. Ini keberkahan dari Allah usia yang dikasih buat kita ya Bu ya. Ini beliau
hidup 87 tahun. Ya, Syekh Asyibli meninggal tahun 334 wasalasimi'atin, ya, 334 Hijriyah. Dimakaminnya juga di Baghdad. Wa huwa min udzama'il arifin billahi ta'ala. Syekh Asyibli ini termasuk ahli ma'rifat. Maksudnya orang yang dekat sama Allah gitu ya. Ahli ma'rifat gitu kepada Allah. Qala fi munajatihi ilahi inni uhibbu an ahabbalaka jami'a hasanati ma'a faqri. Jadi ini sesuai dengan tema kita pagi ini, dahsyatnya munajat dan memohon ampun kepada Allah. Jadi ibu-ibu ada 3 perbedaan begini ya. Kalau yang kita mohon itu pengen cepat dikabul, itu namanya istighosah. Ya, jadi ada keinginan pengen cepet-cepet dikabul, itu namanya istighosa. Makanya ada istighosahan tuh. Yuk kita kumpul istighosahan, doa bersama. Ya, contohnya apa? Minta hujan. Ini ada kekeringan, kemudian pengen minta hujan, akhirnya istighosahan bareng-bareng, itu namanya istighosah. Kalau kita minta sesuatu tapi kita nggak pengen cepet-cepet dikabul, kita cuma minta doang sama Allah, itu namanya isti'anah, pertolongan. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ya Allah, berat benar saya ngelewatin kemiskinan ini ya Allah. Kapan ya saya jadi kaya? Yang nggak mesti hari ini gitu, nggak mesti saya jadi kaya besok. Artinya nggak dikabul buru-buru juga nggak apa-apa, cuman kita minta sama Allah, itu namanya isti'anah ya. Nah kalau kita meminta Allah, tadi kalau istighosa itu minta buru-buru dan itu beramai-ramai. Kayak contoh minta hujan, ya, minta negaranya diamankan, itu sholat istighosah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah sendirian, kadang dilakukannya malam-malam, orang lagi tidur semua, itu disebut dengan munajat. Jadi munajat itu permintaan individu seseorang yang dilakukan kepada Allah. Makanya ada bahasa bermunajat kepada Allah. Kita sering nggak tiap malam munajat, angkat tangan, qiyamul lail, bangun malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Nanti akan kita bahas dahsyatnya memohon ampun kepada Allah. Jadi ibu jangan sepele sama istighfar. Kalau kita merasa doa kita sampai hari ini belum dikabul sama Allah, bisa jadi ada dosa yang menghalangi doa itu dikabul. Dan cara minta diampunkan dosanya adalah dengan memperbanyak istighfar. Jadi yakin bu, orang yang lisannya gemar istighfar itu kadang-kadang dia nggak minta sama Allah dikasih. Dia nggak minta sama Allah dikasih. Kenapa? Karena memang kebiasaannya istighfar, minta ampun sama Allah gitu ya. Syekh Asyibli salah satu orang yang makrifat dekat sama Allah. Fi munajatihi, dalam munajatnya beliau mengatakan, Ilahi, wahai Tuhanku, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakri. Wahai Allah, sungguhnya aku menyukai untuk memberikan kepadamu seluruh kebaikanku serta kefakiranku, ya. Ai ihtiyaji lil hasanati wa dha'fi ai ajzi an iktsaril ibadati. Jadi munajatnya beliau ini kita akan bahas selanjutnya bu, begini. Kalau kata para ulama, salah satunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini yang kita bahas bu pagi hari ini, bukan masalah cinta sama makhluk, bukan masalah suami istri rumah tangga. Kalau itu mah udah hatam dah ibu-ibu dah, ibu ya. Masalah kan pernah saya bahas, kalau masalah sama makhluk mah kecil ya bu, betul nggak? Kalau bahasa cinta sama makhluk mah kecil. Yang besar itu kan hubungan kita sama Allah. Hubungan kita sama Allah gitu ya. Jadi kalau permintaan itu ke atas namanya berdoa. Kalau permintaan dari atas ke bawah namanya perintah. Ada makhluk minta kepada Allah namanya berdoa. Allah meminta kepada makhluk bukan berdoa tapi merintah, wahai hambaku dirikanlah sholat, ya, aqimus sholah wa atuz zakah, itu namanya perintah. Dari bawah ke atas doa, dari atas ke bawah perintah. Permintaan kepada sesama namanya iltimas. Tuh, sesama kita minta sama orang, Bu Haji minta ngapa jilbabnya satu Bu Haji?
Waji minta nasi apa sebakul aja, itu kan permintaan sesama manusia, iltimas namanya ya. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pengarang kitab Hikam ya, Masya Allah. Apa katanya? La yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu falyaqilu fahmuka anhu wal yakun talabuka li idharil ubudiyati wa qiyaman bihuquqir rububiyah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah ini luar biasa. Hendaknya permintaan yang kita munajatkan nih, kita kan munajat sama Allah, kita angkat tangan ya. Ya Allah, ini munajat nih. Tiap malam kita munajat. Jangan maknai permintaanmu, munajatmu kepada Allah sebagai sebab permintaan kamu dikabul. Kenapa kamu bermunajat? Kenapa kamu berdoa? Karena saya punya keinginan sama Allah. Jangan begitu kata Syekh Ibnu Athaillah. Tapi waliyakun talabuka li idharil ubudiyah. Jadikan munajat yang engkau lakukan kepada Tuhanmu apa? Sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Mau dikabul atau enggak doa saya, yang penting saya angkat tangan kepada Allah. Mau diterima atau enggak tobat saya, yang penting saya harus memperlihatkan kepada Allah bagaimana seharusnya seorang hamba bertindak kepada Tuhannya, yaitu bermunajat kepada Allah. Kita kan tingkatan kita masih bawah Bu, masih rendah. Kenapa kita tahajud? Karena anak kita mau daftar PNS. Kenapa kita sedekah? Suami kita besok mau ujian naik jabatan. Ya, kenapa kita melakukan kebaikan? Kita puasa Senin Kamis biar anak saya begini-begini. Itu masih dunia. Bahkan ada orang yang munajat, ibadah, bangun malam nangis-nangis. Ya tadi karena ada hajatnya doang. Ntar begitu anaknya nggak lulus PNS, anaknya nggak lulus masuk universitas ternama, dia nggak sholat lagi. Ditanya sama suaminya, mama nggak tahajud lagi? Semalam papa hitung 12 rakaat loh mama. Enggak, abisnya nggak dikabul sama Allah katanya. Cuman karena ada kemauan, ya Allah. Tapi kata Ibnu Athaillah, jadikan munajatmu, doamu, memintamu, mengangkat tanganmu kepada Allah sebagai li'idharil ubudiyah wa qiyaman bihuquqir rububiyah, sebagai bentuk penghambaan dan bentuk kita memenuhi hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu kan disembah sama makhluknya. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Salah satunya dengan memuji Allah, berdoa, mengangkat tangan. Makanya orang doa itu ada adab-adabnya. Apa saja adab berdoa? Jangan langsung intinya. Ibu pengen punya mobil keluaran terbaru. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, saya pengen beli mobil listrik keluaran terbaru. Ya Allah, mudahin rezekinya min haitsu la yahtasib. Ya Allah, itu cakep bener tuh mobil. Ya Allah, itu nggak ada adabnya dalam berdoa. Bagaimana adab-adab berdoa? Satu, jangan berdoa untuk perkara yang haram menurut syariat. Jangan, hati-hati, ibu-ibu. Apa contohnya? Berdoa yang haram. Kita berdoa untuk mengambil hak orang lain, milik orang lain. Ada perempuan demen sama laki orang, didoain tiap tahajud. Ustazah, katanya nggak salah doain seseorang yang kita suka di tahajud kita. Ya cuman bukan laki orang juga yang kita doain. Habisnya saya nggak bisa dapetin dia dengan cara yang lain, saya udah jalur langit aja. Itu salah kaprah. Dia doa, ya Allah, saya suka sama si A. Emang si A tuh suaminya sahabat saya, ya Allah. Cuman saya meminta kepadamu, tidak ada doa yang tidak dikabul, ya Allah. Jadikan si A sebagai suami saya, ya Allah. Kalau dia nggak jadi suami saya, ya Allah, jangan panjangin jodohnya sama kawan saya, ya Allah. Dan jangan jodohkan dia sama siapapun. Itu kan namanya doa yang haram, ya, tidak sesuai syariat. Jadi doa boleh tapi jangan maksa Allah. Doa boleh tapi jangan ngedikte Allah. Itu banyak yang doa tuh maksa sama Allah. Ya Allah, jodohkan saya dengan dia. Kalau dia bukan jodoh saya, jangan jodohkan dia dengan siapapun. Nggak boleh ya Allah pokoknya. Maksa itu namanya, ya Allah. Jadi satu, tidak berdoa untuk perkara yang haram.
ya. Kemudian tidak berdoa untuk perkara yang mustahil terwujud, walaupun di sisi Allah itu nggak ada yang mustahil. Ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu menurut Allah. Itu di sisi Allah nggak ada yang mustahil. Cuman tadi di sisi kita tuh jangan ngambil hak orang, laki orang mau kita ambil lewat doa. Ya, harta orang mau kita ambil lewat doa. Jangan pernah berdoa untuk perkara yang mustahil, apalagi menzolimi makhluk yang lainnya. Kemudian berdoalah seolah-olah kita hamba yang lemah, dengan penuh kelembutan, kelemahan. Jadi sebelum doa itu pernah saya sampaikan, ibu kalau mau doa, munajat, hal pertama yang dilakukan jangan langsung ke intinya. Tapi apa dulu? Istighfar dulu. Sebelum kita doa istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Baru angkat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya, atau alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, istighfar. Yang kedua, puji Allah. Yang ketiga, baca sholawat Nabi. Itu adab berdoa. Jangan tinggalin 3 hal ini: istighfar, muji Allah, sholawat Nabi. Ibu ke rumah orang pengen minta beras, kan uga ujuk-ujuk minta beras, Bu. Ya, Bu, minta beras ngapa 5 kilo? Loh, kenapa sih ini orang? Basa-basi dulu. Sama Tuhan aja harus begitu, bukan cuma manusia. Wajib tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, maafin saya ganggu nih. Siang-siang ke rumah, lagi nggak istirahat kan? Enggak. Ayo duduk. Wajib maafin ya, saya ganggu waktu. Kenapa? Masya Allah. Ini kalau dilihat-lihat Bu Haji makin muda, cakep bener ya. Ada anaknya lewat. Abis minta maaf kan muji dulu. Rumahnya enak bener, nyaman, bersih. Emang Bu Haji mah resik orangnya, luar biasa. Iya Allah, anaknya juga cantik-cantik ini mah. Cuman jangan kebanyakan juga basa-basinya, Bu. Orang enak dengernya. Betul ya? Ujung-ujungnya punten, saya teh pengen ngutang sebenarnya. Wah, ya, kita pun sama Allah kan begitu. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Muji orang yang dicintai sama Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru doa tuh. Ibu terserah nak berdoa apa, terserah. Cuman seorang mukmin itu adabnya, dia berdoa itu nggak pernah ngedesak Allah, nggak. Tapi mintanya yang terbaik, ya Allah. Kalau menurutmu baik, mudahkan. Kalau menurutmu tidak baik, aku serahkan yang terbaik menurutmu, ya Allah. Itu doa begitu harusnya. Ya, jadi kita butuh boleh, ya Allah saya butuh, ya Allah saya pengen. Tapi kembali lagi, Allah nanti yang tahu ini baik atau tidak buat saya. Ya, seperti itu. Dan berdoa itu terakhir adabnya enggak ngeledek, main-main. Jadi hati-hati kalau berdoa sambil gibah, berdoa sambil senyum-senyuman dan lain sebagainya, ngeledek. Itu dia lagi nggak fokus sama Allah. Ya, emang ada lagi doa sambil gibah, Bu? Ada kan, pernah saya sampaikan, ada gibah mata tuh kan. Jadi sambil doa, lihat kawannya nangis. Itu kan namanya nggak khusyuk dalam doanya ya. Jadi orang mah orang, kita mah kita dah, begitu ya Bu ya. Jadi ini munajat yang suka dibaca oleh Asy-Syibli. Ya Allah, sungguhnya aku menyukai untuk memberikan kepadamu seluruh kebaikan dan kefakiranku. Artinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua yang kulakukan itu untuk Allah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi bihadfi harfin nida anta habbali antasmahali jami'a sayyiati ma'aghinaka maulaya anni. Jadi ini munajat ya, pujian-pujian beliau kepada Allah gitu ya. Waqad ajazani ba'dul fudala an aqra'a ba'da salatil jum'ah. Ini kata Imam Nawawi Al-Bantani begini, waqad ajazani ba'dul fudala, aku dikasih ijazah oleh sebagian ulama terkemuka, an aqra'a ba'da salatil jumu'ah, untuk membaca ini selepas salat Jumat.
sab'a marrah, sebanyak 7 kali. Apa yang dibaca? Ini syairnya, syair Bahar Wafir. Ini sering kita dengar ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ini syair yang suka dibaca, ini syair Abu Nawas kita nyebutnya ya. Ini bentuk munajat, Bu. Jadi ibu nih harus punya munajat khusus sama Allah tiap malamnya. Apa itu? Ya, terserah ibu munajatnya apa. Ya Allah, ya tadi saya mah apapun menurut Engkau yang terbaik, bukan menurut saya. Itu munajat juga. Jadi apapun harus kita khususkan ya, ada munajat khusus kepada Allah. Hikayatun qadima Shibli ala ibni Mujahid fa'anaqahu ibnu Mujahid wa qabbala baina ainaihi fasuila an dhalik. Ya, Syekh Shibli ini pernah berkunjung kepada Ibnu Mujahid. Syekh Shibli tadi, Bu, yang usianya 87 tahun pernah datang ke Ibnu Mujahid, ulama yang lain. Lalu beliau dipeluk oleh Ibnu Mujahid. Syekh Shibli dipeluk, dicium keningnya nih di sini nih, di antara kedua matanya. Fasuila an dzalika. Lalu Ibnu Mujahid itu ditanya sama Asyibli, kata Asyibli begini, wahai Ibnu Mujahid, wahai Syekh, kenapa engkau lakukan itu kepadaku? Faqala, kata Ibnu Mujahid, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fin naumi, aku pernah mimpi Nabi dalam tidurku. Wa qad aqbala Asyibli faqama Nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabbala baina ainaihi. Kata Imam Al-Mujahid begini, Ibnu Mujahid, aku pernah ngelihat di mimpiku engkau itu ketemu sama Nabi. Engkau nih Imam Asyibli ketemu sama Nabi, dan Nabi itu menyambutmu, mencium keningmu di antara kedua matamu. Kemudian bertanya, fakultu ya Rasulullah afta'alu hadha bisyibli. Wahai Rasul, apakah engkau telah berbuat hal ini terhadap Asyibli? Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Kata Nabi, iya. Kenapa aku lakukan itu kepada Asyibli? Itu dalam mimpinya Ibnu Mujahid. Nabi mengatakan sebab Asyibli ini dia tidak akan melaksanakan salat fardu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali dia setelah salat, kelar salat dia akan baca satu ayat Allah ini. Apa bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, ila akhir al ayataini. Wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Ya. Jadi Imam Asyibli ini, Bu, ini salah satu munajat. Beliau itu kalau habis sholat itu baca ayat tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baru beliau bilang sallallahu alaika ya Muhammad. Tuh. Itu bentuk munajatnya Imam Asyibli, begitu ya. Jadi pentingnya kita punya munajat khusus. Kita memohon ampun bangun di sepertiga malam, ya. Qillatun naum, salah satu perkara yang Allah suka adalah tidur sedikit di malam hari. Ibu tahu nggak, gangguan setan di malam hari itu lebih besar daripada setan di siang hari. Betul apa enggak? Betul? Jadi jangan ibu pikir itu setan itu tuh sebenarnya ada sip-sipan. Siapa yang sip pagi, siapa yang sip malam. Yang sip malam ini yang dia lebih lebih cerdik dah, lebih pinter dah.
Kalau yang shift siang mah dia aja tuh yang biasa aja kemampuannya. Karena kalau siang hari itu setan nggak penuh effort bu buat godain kita, ya. Kenapa kalau datang malam hari kok ngantuk kita luar biasa, orang nggak nyuruh kita tidur kita mau tidur. Tapi siang hari kita nggak tidur siang kita bisa kok. Karena setan di malam hari menggoda kita untuk tidak melaksanakan sholat malam. Bisa kita lihat banyak gangguannya. Orang kalau sholat malam bolak-balik ke WC cuman kencing doang, tidur lagi. Orang tiap malam pasang alarm, ibu-ibu di handphonenya pasang 5 alarm, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 5. Bangun yang satu dimatiin, bunyi yang kedua matiin lagi, yang ketiga ujung-ujungnya bangunnya yang terakhir itu juga kesiangan. Itu baru satu HP, belum dinyalain HP suami, HP anaknya. Karena setannya luar biasa di malam hari. Itu dalam bentuk menggoda kita untuk tidak bangun. Ada lagi yang menakut-nakuti agar kita tidak bangun malam. Kemarin saya ngeliat ada orang bikin POV bangun malam, sholat malam. Ada orang yang kalau sholat malam lagi sujud ngeliat ke kolong, takut ada pocong nongol, apa penampakan begitu ya, kata ya Allah ya Rahman. Ya, ada lagi yang ustazah saya nggak mau sholat tengah malam, kenapa? Takutnya saya baca Fatihah ada yang aminin di belakang, amin kata. Atau dia takbir ada yang ikut makmum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, makanya yang ditonton jangan film horor mulu. Apalagi film horornya yang sudah membawa-bawa ibadah kita. Kan begitu ya. Ini ada orang sujudnya nggak khusyuk, padahal sujud itu adalah posisi paling dia dekat sama Allah. Bukannya doa malah ngebayangin kanan kiri ada nggak ya? Kanan kiri ada nggak ya? Ya Allah ya Rahman. Itu waktu malam dibuat, jadi setan itu membuat waktu malam waktu yang gimana ya, kalau bahasa kitanya benar-benar kita tidak nyaman, pengennya tidur, takut, dia duduk dia takut, dia ngapain dia takut, dia begadang sendirian dia takut. Itu ditiup sama setan waktu malam sedemikian rupa, berbeda dengan waktu siang. Makanya kenapa orang-orang hamba-hamba pilihan Allah adalah mereka yang sanggup memaksa dirinya untuk bangun malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu orang pilihan tuh yang suka bangun malam. Coba deh ibu, 3 hari aja berturut-turut bangun malam, itu beda rasanya. Ya, bukan cuman bangun malam, tapi bangun setelah sholatnya itu dia lakukan untuk istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ibu jangan sepele tentang istighfarnya, kita bahas istighfar. Jadi orang-orang yang rajin istighfar itu surganya khusus. Raudhah min riyadil jannah, kalau ibu sering dengar. Ada surga biasa, ada taman surga. Jadi orang yang lisannya rajin istighfar, dia tempatnya bukan di surga biasa, tapi di taman surga. Kalau yang masuk surga biasa itu dilayaninnya sama wildanum mukhalladun. Kalau perempuan para pangeran surga, kalau laki-laki para bidadari surga tuh yang layanin nanti di surga biasa. Tapi kalau di taman surga, mereka tuh langsung ketemu sama yang punya surganya, Allah. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mustabsyirah, wajahnya berbinar-binar bercahaya. Kenapa? Mereka para penghuni taman surga yang udah jumpa sama Rabbnya. Ya kita mah ibu-ibu dalam hatinya bilang gini, ya ustazah saya mah nggak di tamannya juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga begitu ya. Tapi kan kalau kita fastabiqul khairat, pokoknya saya nggak mau surga biasa ya Allah, saya maunya taman surga. Itu namanya fastabiqul khairat hatinya. Makanya sering-sering berkawan sama orang yang ibadahnya rajin biar ke bawah. Nah kalau sama orang yang futur juga males ibadah, ya kita sepele jadinya. Nah, biar saya pakai jilbab begini, dia aja begitu katanya. Nah, biar saya libur lu ngaji, dia aja begitu katanya. Yang dilihat yang begitu. Makanya kalau pengen semangat ibadah, jadi orang baik, salah satunya punya role model. Siapa yang saya jadikan panutan? Rasulullah, ummahatul mukminin.
cinta sama ulama, guru, liatin panutan, siapa yang mau saya jadiin panutan, saya mau begini, ibadahnya semangat begitu ya. Itu mudah-mudahan insya Allah kita masuk di taman syurganya Allah ya. Dan jangan lupa dawamin istighfar macam-macam. Ada yang paling singkat, astaghfirullahaladzim. Ada doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku minal khasirin. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ya. Karena kata Nabi SAW, ayyuhan nas tubu ila rabbikum, wahai manusia banyakin taubat ya sama Allah, banyakin taubat. Kenapa? Fa inni atubu ilaihi kulla yaum mi'atu marrah. Kata Nabi, aku dalam sehari nggak kurang istighfar sama Allah 100 kali. Nabi, surganya udah dijamin Bu sama Allah. Kita belum dapat nih surga kita, belum tahu jaminan surga kita, belum ada yang ngasih kupon, belum ada yang ngasih WA jaminan, Bu Haji selamat ya Bu Haji, orang Cinere masuk surga insyaallah katanya. Nggak ada tuh. Nabi udah dijamin, para sahabat udah dijamin, tapi nggak pernah lisannya ninggalin istighfar. Ibu kalau mau lihat orang yang ahli istighfar itu, coba lihat kebiasaannya sehari-hari. Orang yang ahli istighfar dalam kehidupannya, cara kagetnya, cara nangisnya, cara marahnya, lisannya pasti ngomongnya istighfar. Dia kaget, astagfirullahalazim. Ini orang rajin istighfar nih. Ada yang kesel, copot katanya. Iya yang disebut itu. Lah kalau yang lain disebut, hati-hati. Ini orang kalau nangis, astagfirullahaladzim, dia lagi sedih nih, astagfirullahaladzim. Otomatis nih orang kurang lebih adalah ia yang sering ngedawamin istighfar. Dia sedih, dia bahagia, dia senang, dia kaget, dia istighfar. Bahkan tahu nggak ibu-ibu, istighfar itu keutamaannya salah satunya mampu ngobatin hati yang bakal kena penyakit hati. Jadi kenapa ada orang gampang kena penyakit hati? Dia bukan ahli istighfar. Kalau dia ahli istighfar, baru kepikiran, baru masuk penyakit hati dikit, sekejap udah hilang gara-gara istighfar. Nih ibu seuzon sama orang nih, teman ibu datang ngaji ya. Biasanya dia negor kita, tumben hari ini ngaji kagak negor. Diem aja dia dalam hati. Ini sombong bener nih kayaknya nih. Emang gue ada salah apa sama dia ya? Kayaknya kagak ada, kok begini banget nih orang. Nggak lama habis kita ngomong begitu dia negor, Bu Haji sehat katanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya udah seuzon sama orang. Atau kita gibahin orang. Kita dapat berita nih, kabar burung. Bu Haji tahu nggak? Kenapa? Itu. Begini. Emang bener? Bener. Saya dari A1 langsung infonya katanya. Ini mah hakul yakin bener emang begitu, nggak ada yang meleset Bu Haji infonya. Tapi saya nggak percaya loh, dia orang baik loh begini. Nggak beneran, pokoknya percaya sama saya. Itu dapat info dari orang. Begitu ketemu sama orangnya, pernah nggak ibu nih? Pernah ya. Kalau kita pernah merasakan demikian, kita pernah kesel bener sama orang. Bahasa Cinerenya tuh gedek bener Bu. 4 bener kita nih, ya. Gedek bener nih, pokoknya kesel bener sama nih orang. Tapi ketika orang itu sudah dekat sama kita, ngobrol minimal, tiba-tiba kita istighfar, astagfirullahaladzim, sangkaan saya nih salah, nih orang baik sebenarnya. Karena kita hanya melihat dari covernya saja. Don't judge book by cover, jangan lihat dari covernya saja. Lihat dulu cara dia ngomong sama kita. Oh, yang saya anggap buruk dia baik, ternyata masih astagfirullah. Saya suzon sama dia, ternyata dia baik orangnya. Gitu. Nah itu istighfar itu menangkal penyakit hati lebih dalam. Jadi baru kepikiran, baru ujub. Nih orang kalau ahli istighfar, kalau dia rajin dawamin istighfar minimal kayak Nabi 100 kali sehari. Syukur-syukur lebih dari itu. Apa yang akan terjadi kalau timbul penyakit hati? Itu bisa di cover dengan istighfarnya. Tiba-tiba ujub, merasa lebih baik. Saya paling pinter di sini nih. Saya paling ini di sini nih.
Tiba-tiba ada yang menggerakkan hati ibu, menyadarkan hati ibu, kamu nggak boleh gitu, ada yang lebih hebat dari kamu. Kita tiba-tiba langsung ngomong, astagfirullahaladzim. Nah itu yang nolong kita tuh istighfar, Bu. Makanya kalau kita mau tertolong dari dosa, ada orang bikin dosa, kemudian dia diberikan kesadaran untuk istighfar, berarti Allah itu lagi ngasih karunia yang besar. Jadi karunia besar itu bukan cuma rizki, tapi kesadaran diri tatkala melakukan maksiat itu hadiah terbesar dari Allah, Bu. Mata kita ngelihat yang nggak baik, tiba-tiba kita bilang astagfirullahaladzim. Orang kalau udah istighfar langsung nunduk, langsung di stop dosanya. Itu faidah istighfar. Nggak ada orang istighfar melanjutin dosanya. Ya, dia bikin dosa, astagfirullahaladzim, tanggung dikit lagi katanya. Nggak ada. Itu istighfarnya main-main. Ya Allah, jadi jangan sampai ya Allah akhir hayat kita dalam keadaan bermaksiat ya ibu-ibu ya. Nabi 100 kali. Ini dalam kitab Minahus Saniyah ada 3 makna istighfar. Orang kalau istighfar akan mendapatkan 3 ini. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan. Satu orang yang rajin istighfar, dia diberikan kelapangan rizki. Kadang yang gak dia minta Allah datengin, yang dia gak pengen Allah kasih, yang dia gak minta banget, mengharap banget, tiba-tiba dikasih. Ini kelapangan rizki oleh Allah didatangkan bagi orang yang melazimkan istighfar. Kemudian apalagi ya, wa min kulli hammin farjan. Setiap kesulitannya Allah beri jalan keluar, masalahnya dikasih solusi sama Allah. Wa min kulli farjan, ya, wa min kulli hammin farjan. Kesedihannya Allah ganti dengan kegembiraan, barokah, faidah dari istighfar. Ya, dan 3 makna istighfar yang terakhir adalah pengakuan atas kurangnya ibadah. Kita biarpun gak pernah bikin dosa, kenapa harus tetap ngedawamin istighfar? Pengakuan kalau kita hamba yang lemah. Pengakuan kalau kita gak ada apa-apanya di sisi Allah. Pengakuan kalau kita hamba yang bikin dosa terus, salah mulu. Jadi tahu gak ibu-ibu, dosa yang paling besar itu bukan bikin dosa, tapi dosa yang paling besar adalah tatkala kita merasa gak pernah bikin dosa. Itu dosa yang paling besar. Hati-hati, dosa yang paling besar adalah tatkala kita gak pernah merasa bikin dosa dan kita merasa paling benar. Saya emang gak pernah bikin dosa, saya emang gak bener kok, saya dari lahir jadi orang bener, saya mau orang baik. Bu Haji dengerin, dengerin, saya sama dia nih, dia yang salah, saya emang gak pernah salah, saya yang bener, dia kagak bener emang orangnya. Tuh ada orang begitu tuh, ada. Ya Allah ya Rahman, banyak ya. Itu merasa paling benar, merasa gak pernah bikin dosa, sesungguhnya dia sedang melakukan dosa kepada Allah. Ya, itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahsyatnya istighfar. Jadi kalau minta apapun, udah pernah saya sampein, lazimin aja istighfar. Orang-orang soleh itu udah gak lagi minta sama Allah, ya Allah sehatkan kami, banyakkan rizki kami. Enggak, orang soleh itu kebiasaannya cuma istighfar. Pernah saya kisahkan waktu itu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang ulama yang berjalan dari Irak menuju Mesir. Tiba-tiba aja beliau ada keinginan pengen berjalan, pengen rehlah dari tempatnya Irak menuju Mesir. Kan jauh tuh Bu, Irak ke Mesir. Itu lewatin dulu Palestina, lewatin dulu Syria, lewatin dulu Yordan. Ini kita bayangin aja dulu sekarang ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita jalan bareng-bareng ke sana gitu. Haula biladus Syam tuh, nyampe ke Masjidil Aqsa, nyampe ke Damaskus, bekasnya dinasti Umayyah, nyampe ke Yordania, ya, nyampe ke makam para waliullah, para nabi. Itu jauh tuh jarak dari Irak ke Mesir. Datang rihlah Imam Ahmad bin Hambal, pakaiannya nggak pakaian ulama, maksudnya nggak pakai sorban, nggak pakai peci, nggak pakai jubah, pakai pakaian biasa, tidur di dalam masjid di satu kota di Mesir. Begitu lagi tidur, ada marbot masjid, diusir, ukhruj, ukhruj, ukhruj ya baba, pergi, keluar, keluar. Imam Ahmad bin Hambal karena beliau punya adab juga, beliau nggak langsung marah. Tuan, izinkan saya untuk istirahat sebentar, saya lelah sekali habis melewati perjalanan yang panjang. La yajuz, nggak boleh tidur dalam masjid, nggak boleh.
La yajuz. Ruh enta ruh. Ibu kalau di Arab, ibu lagi umroh atau haji, ngedenger orang Arab ngomong ukhruj, itu masih lembut. Bu Haji, ukhruj, keluar dulu Bu Haji ya. Masuk raudhah, kan dempet-dempetan tuh, masuk raudhah. Ukhruj, ukhruj, yalla yalla, hajjah, hajjah. Hajjah, ukhruj, ukhruj, yalla bisur'ah. Benar kan? Sering kita dengar. Itu ukhruj itu maknanya masih lembut kalau versi orang Arab. Tapi kalau orang Arab udah ngomong ruh enta ruh, ruh itu suruh keluar, bahkan yang disuruh keluar bukan cuman jasadnya sama ruh-ruhnya juga keluar kalau bisa. Itu udah kasar itu orang Arab. Jadi kalau ibu lagi doa di raudhah, ini kan yang sering diusir kita di raudhah biasanya ya, karena kita lama tuh. Makanya kalau doa di raudhah biasanya pembimbingnya suka pada bilang, ibu-ibu jangan angkat tangan ya, kalau ibu ngangkat tangan disuruh keluar. Jadi doanya kapan? Lagi sujud. Banyakin doa di raudhah tuh. Karena baru ngangkat tangan, iyalah gantian-gantian, yang mau masuk raudhah kan jutaan orang. Itu kalau masih ditarik sama askariyahnya, sama polisi-polisi yang bercadar tuh, ya. Kalau askariyahnya masih bilang, ukhruj ya habibi, iyalah hajjah, iyalah. Itu masih halus, Bu. Hajjah, masya Allah, astagfirullah, hajjah. Itu kalau dia udah sampai istighfar, udah mulai marah. Kalau bahasa kitanya nih bengal banget dibilangin ya. Tapi orang Arab keselnya aja masih istighfar, Bu. Ya Rabb, astagfirullah, ya hajjah, ukhruj, masih lembut. Tapi kalau hajjah, yalah ya hajjah, ruh enta ruh, sambil melotot tuh, ruh itu maksudnya keluar lu sama ruh juga keluar sana semua, jangan badannya doang, semua keluar begitu. Itu orang Arab kalau udah marah tuh. Dulu saya di Mesir, Bu, kuliah kan, itu ada ijroat ya, tempat kita apa sih namanya, administrasi kuliah ya. Jadi itu emang kudu sabar jadi mahasiswa Mesir itu, Al-Azhar. Jadi Mesir itu beda sama kampus-kampus yang lain. Mungkin kalau ada yang kuliah di Universitas Madinah, Ummul Qura di Mekah, di Riyadh, atau di Sudan dan lain sebagainya, itu nggak sekacau di Mesir. Maksudnya gini, Mesir itu sistemnya masih klasik. Dia nggak pakai komputer, jadi datanya tuh jutaan muridnya dari berbagai dunia, ratusan ribu orang. Tapi masih manual, nulisnya pakai tangan. Coba kalau kampus di sini udah ada by system data, cari datanya, cari nomor mahasiswanya, keluar, udah. Kalau kita mau ujian, ijroat dulu, ngurus administrasi, datang ngantri, telat datangnya lama. Berangkat jam 7, udah ngantri dari jam 7, baru dapat nomor jam 11. Udah gitu ngantrinya berdiri, panas lagi Mesirnya. Ya Allah, begitu nyampe udah sabar nih, ya Allah lama benar. Begitu mau nyampe, khalas, kata orang Mesirnya, iglaq, khalas katanya, tutup. Dia bilang, ya sudah dari jam 7 pagi, khalas, roh itu udah kesel bener. Tandanya dia udah capek, udah berangkat sama ruh-ruhnya juga, jangan diri di sini lagi, udah tutup ini katanya. Itu pokoknya orang Arab udah marah bener kalau udah begitu. Udah jangan diganggu, jangan dipaksa ruh, udah tutup katanya. Itu bahasa kita udah kesel bener. Ya kalau kita mah orang Betawi, orang Jakarta, orang sini paling, ya Allah Bu Haji keluar ngapa Bu Haji, itu udah kesel bener tuh ya. Tapi kalau keluar ya Bu Haji, keluar ya, udah keluar ya, tapi udah ngapa Bu Haji keluar. Nah orang Arab itu begitu. Ibu jangan nanti kalau umroh atau haji ngedenger orang Arab ngomong ruh, ibu cengengesan. Ruh. Itu padahal lagi diledek kita, maksudnya lagi diledek gitu ya, dicaci, udah pergi sana sama ruh-ruhnya juga gitu. Hati-hati, ini pentingnya belajar bahasa Arab gitu ya. Ruh berangkat, tapi kalau masih ukhruj, Imam Ahmad bin Hambal udah digituin tuh sama orang Mesir. Ruh enta ruh, pergi, jangan lagi tidur di sini. Keluar Imam Ahmad bin Hambal ke serambi masjid, duduk. Yalah katanya, pergi. Begitu lagi pergi, jalan depan masjid ada toko roti. Lagi ngaduk adonan tuh tukang roti. Kata tukang roti itu bilang ke Imam Ahmad bin Hambal, nih ini gak ada yang kenal, termasuk marbot masjid ini gak kenal. Mereka semua kenal, ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Cuman gak tahu rupanya bagaimana. Yang kedua, memang bajunya gak pakai baju ulama. Maksudnya gak pakai jubah, gak pakai peci, gak bawa sorban begitu, pakai baju biasa. Gak ada yang kenal, termasuk marbotnya. Kalau kenal, malu bener dia, diusir begitu ya. Jalan, kata tukang roti bilang, ya Syekh, astarih, yalah astarih huna,
Tidur sini, tidur Syekh, istirahat di sini. Datang Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, syukran, ya mutasyakir awi itu kalau bahasa Mesir ya. Syukran jazilan, makasih banyak ya Allah, terima kasih saya udah boleh istirahat di sini, duduk. Ya silakan Syekh. Tadi aku ngelihat kamu diusir sama marbot masjid. Kesian, kayaknya ngantuk sekali, tidurlah di bangku tokoku ini. Tidur Imam Ahmad bin Hanbal. Lagi tidur, ngedengar beliau. Ini tukang rotinya lagi ngadon sambil lisan yang gak berhenti. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah, 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 sambil ngadon. Melek Imam Ahmad. Istighfar. Tidur lagi, kebangun lagi, masih istighfar sampai ngebungkus rotinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bangunlah Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya, wahai Syekh, Tuan, wahai tukang roti, ini goyang aja dia Bu ya, saya ngeri jatuh tadi itu ya. Wahai Tuan pemilik toko roti, kenapa dari tadi aku mendengar engkau istighfar aja, minta ampun aja? Apa faidah kebaikan yang engkau dapat dari istighfar yang engkau baca? Sekarang aja engkau istighfar atau ini kebiasaanmu? Wahai Tuan, sesungguhnya istighfar yang aku baca adalah kebiasaan yang sudah aku dawamkan puluhan tahun. Masya Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa faidahnya? Apa kebaikan yang kau dapat dari istighfar? Alhamdulillah, yang aku rasakan Tuan, selama ini aku telah mendawamkan istighfar begitu lamanya dan tidak ada doaku yang tidak dikabul sama Allah. Semua kemauanku Allah berikan, katanya. Masya Allah, sudah semua Allah berikan, semua Allah kasih. Toko rotiku punya banyak cabang, pendapatannya besar, dikasih istri yang solihah, anak-anak yang solih dan solihah. Semua yang aku minta kepada Allah dikabul, barokah faidah istighfar yang aku dawamkan. Tapi Tuan, ada satu doa yang memang belum Allah kabul. Aku berharap doa ini Allah kabul sebelum aku meninggal atau beliaunya yang meninggal. Emang kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Iya, ada satu doa, aku pengen ketemu sama seorang ulama. Aku berharap dia jangan meninggal dulu. Ya, pokoknya aku bakal ketemu, ya Allah, aku minta bisa ketemu sama beliau baik sebelum beliau wafat ataupun sebelum aku wafat. Memang siapa yang pengen engkau ketemui? Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali ketemu dengan salah seorang ulama yang ada di Irak, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya istighfarmu yang membuatku berjalan dari Irak menuju Mesir. Ya Allah, ya Rahman. Istighfarmu yang membuat aku diusir sama marbot masjid. Istighfarmu yang membuat aku akhirnya bertemu dengan orang yang luar biasa mendawamkan permohonan ampun istighfar. Aku saja belum sanggup seperti itu. Ini kita belajar dari seorang tukang roti yang bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa inginnya saja beliau ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal dikabul gara-gara istighfarnya. Maka ibu-ibu harus yakin apa yang lagi kita pengenin, apa yang lagi kita tuju. Ada yang gak punya anak udah lama, tahunan, belasan tahun dia nikah, belum punya anak. Doa kita bukan lagi maksa Allah minta anak. Ya Allah, kasih saya anak ya Allah. Dari kemarin kan kita minta begitu. Tapi apa doa kita? Ya Allah, kalau engkau memang menitipkan amanah tersebut, berikan. Tapi kalau tidak, aku kembalikan kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Pokoknya dawamin aja istighfar ini. Dawamin aja istighfar ini. Kita punya rasa sakit, kita punya apa, kebutuhan, kita butuh ya Allah istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini dulu kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Yursilis samaa alaikum midrara, hujan Allah turunin. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah kasih harta yang banyak, anak-anak yang soleh-soleha. Kenapa? Lisan yang gemar istighfar. Ini terakhir ibu-ibu, karena udah 11:30 mau azan zuhur juga ya di masjid kita nih. Istighfar yang kita baca ini jangan disepelekan, sekali lagi jangan disepelekan.
Termasuk bentuk tirakat seorang istri, seorang ibu, salah satunya bisa dengan istighfar. Tirakat itu banyak. Kalau kita nggak bisa menyaingi tirakatnya orang-orang soleh, para ustazah, para hubabah, para bu nyai pondok, para ulama-ulama perempuan yang masya Allah ibadahnya luar biasa sama Allah, kami nggak bisa menyainginya wahai Allah, maka minimal tirakatmu adalah dengan istighfar. Kita nggak bisa menyaingi zikirnya, kita nggak bisa menyaingi sholat malamnya, kita nggak bisa menyaingi puasanya, kita nggak bisa menyaingi hafalan Qur'annya. Minimal yang kita lakukan istighfar. Dan satu lagi,